Selamat malam Pak Esra, saya mau bertanya tentang Matius 24 ayat 36. Apakah dari ayat ini menyimpulkan Tuhan Yesus sendiri tidak tahu tentang kapan hari kiamat? Kalau hanya Bapa yang tahu, maka seharusnya Tuhan Yesus juga tahu, karena mereka adalah satu. Jadi memang Yesus itu pribadi yang unik. Pribadi yang unik karena dia itu adalah satu pribadi, tetapi satu pribadi itu mempunyai dua hakikat, Allah dan manusia. Karena itulah maka kadang-kadang kita bisa melihat di dalam kitab suci, dia berbicara atau bertindak atau bersikap atau diperlakukan sebagai Allah. Tapi kadang-kadang dia berbicara, bertindak, mengalami sesuatu atau berbuat sesuatu seperti dia dan menunjukkan dia betul-betul manusia. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada pertanyaan yang cukup menarik ditanyakan kepada pendeta Isra Soru. Kalau memang Yesus itu Tuhan, seharusnya Yesus itu tahu hari kiamat. Tapi kenapa Yesus itu tidak tahu hari kiamat? Bukankah dia Tuhan? Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang meruntuhkan. Jawaban dari pendeta Isra Soru ini penuh dengan kocak. Ada saatnya Yesus itu menunjukkan kemanusiaannya. Ada saatnya Yesus itu menunjukkan ketuhanannya. Mungkin ketika ditanya tentang hari kiamat, Yesus itu lagi menunjukkan kemanusiaannya. Makanya dia tidak tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Jawaban penuh kocak dari pendeta ini membuat jemaatnya bengong. Inilah akibatnya kalau kita memaksakan manusia itu menjadi Tuhan. Ketika ada pertanyaan kritis dari para pengikutnya, terpaksa jawabnya penuh kebohongan. Apakah kita ini lagi menghina ajaran Kristen atau pendeta Isra Soru? Kita tidak menghina ajaran Kristen, kita tidak menghina pendeta Isra Soru. Kita itu hanya membalas hujatan dari Edis TV, di mana pendeta Isra Soru ini mendukung Edis TV itu menghujat agama Islam, mendukung Edis TV itu menyerang agama Islam. Jadi jangan kemana-mana dulu, silakan nonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Selamat malam Pak Esra, saya mau bertanya tentang Matius 24 ayat 36. Apakah dari ayat ini menyimpulkan Tuhan Yesus sendiri tidak tahu tentang kapan hari kiamat? Kalau hanya Bapa yang tahu, maka seharusnya Tuhan Yesus juga tahu, karena mereka adalah satu. Yesus tidak tahu hari kiamat. Kalau Yesus mengatakan demikian, itu harus dipahami bahwa dia mengatakan dalam kapasitasnya sebagai manusia. Karena kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan sekaligus manusia. Dia Allah sekaligus manusia karena aslinya dia itu Allah. Lalu waktu Natal dia datang menjadi manusia, tidak kehilangan kealahannya, tidak kehilangan ketuhanannya. Sifat-sifat Allah tidak hilang, tapi dia mengesampingkannya sehingga dia mengenakan kemanusiaan yang terbatas. Sebagai Allah dia tidak terbatas, tapi sebagai manusia dia terbatas. Nah, sama seperti sebagai Allah dia tidak dicipta, tapi sebagai manusia dia punya permulaan, yaitu pada waktu dia dilahirkan. Kita tahan sejenak. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan Bapak Pendeta Isra Soru. Bapak Pendeta Isra Soru mengatakan, Tuhan itu tidak diciptakan, tapi manusia itu dilahirkan. Yang menjadi pertanyaan besar kita adalah, di Kristen itu memiliki 3 Tuhan. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Roh Kudus. Kalau satu Tuhan, itu tidak diciptakan. Tapi kalau memiliki 3 Tuhan, yang 2 ini pasti menciptakan. Tuhan mana yang menciptakan Tuhan? Apakah Tuhan Bapa menciptakan Tuhan Roh Kudus atau Tuhan Roh Kudus yang menciptakan Tuhan Yesus? Sebab Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sedangkan di antara 3 Tuhan di dalam kekristenan ini memiliki pribadi yang berbeda. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Roh Kudus. Kita dengarkan selanjutnya bagaimana penjelasan pendeta Isra Soru. Selamat menyaksikan. Jadi memang Yesus itu pribadi yang unik. Pribadi yang unik karena dia itu adalah satu pribadi, tetapi satu pribadi itu mempunyai dua hakikat, Allah dan manusia. Karena itulah maka kadang-kadang kita bisa melihat di dalam kitab suci, dia berbicara atau bertindak atau bersikap atau diperlakukan sebagai Allah. Tapi kadang-kadang dia berbicara, bertindak, mengalami sesuatu atau berbuat sesuatu seperti dia dan menunjukkan dia betul-betul manusia. Misalnya dia lapar, haus, dan lain sebagainya, kita tidak boleh simpulkan bahwa dia bukan Allah. Karena itu menunjukkan kemanusiaannya. Tapi Kita tahan sejenak. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan pendeta Isra Soru. Ada saatnya Yesus itu menunjukkan ketuhanannya. Ada saatnya Yesus itu menunjukkan kemanusiaannya. Ketika Yesus itu merasa lapar, merasa haus, ngantuk, tidur, jalan-jalan,
Bahkan Yesus ini jatuh cinta itu menunjukkan kemanusiaannya. Lalu kita penasaran, seperti apa sifat ketuhanan Yesus ini? Pada waktu dia bilang sebelum Abraham jadi aku telah ada, ya dia bilang ya Bapa permuliakanlah aku dan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Berarti dia sudah lebih tua dari dunia. Dia sudah lebih tua dari Abraham. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kata-kata seperti itu hanya bisa keluar dari Allah dan bukan manusia. Jadi ada hal-hal yang menunjukkan kealahan, ada hal-hal yang menunjukkan kemanusiaan. Yang menunjukkan kemanusiaan untuk membuktikan dia manusia, bukan membuktikan bahwa dia bukan Allah. Dan hal-hal yang menunjukkan kealahannya ya membuktikan bahwa dia Allah, bukan membuktikan bahwa dia bukan manusia. Nah, karena itulah maka Yesus satu pribadi dengan dua hakikat semacam itu, tapi karena dia satu pribadi, maka dia hanya punya satu kesadaran. Maka dia tidak bisa, kalau sebagai Allah, dia maha tahu. Sebagai manusia, dia tidak maha tahu. Dia tidak bisa maha tahu dan tidak maha tahu dalam keadaan yang sama. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan Pendeta Isra Soru. Yang menjadi pertanyaan besar kita adalah, kenapa para pendeta kalau di gereja itu rebutan jemaat? Kalau di media sosial, mereka ini rebutan donasi. Bahkan sering sekali ngemis-gemis donasi kepada pengikutnya. Bahkan mereka ini sering menghina satu sama lain. Sering membongkar aib. Apakah ini yang dinamakan ajaran kasih? Seperti yang dijelaskan oleh Pendeta Isra Soru, ada saatnya Yesus itu menunjukkan kemanusiaannya. Ada saatnya Yesus itu menunjukkan ketuhanannya. Mungkin ketika ditanya tentang hari kiamat, Yesus ini lagi menunjukkan kemanusiaannya. Makanya dia tidak tahu, karena kemampuan manusia itu terbatas. Jadi buat teman-teman di sini, inilah pentingnya isi kepala kita itu lincah. Isi kepala kita itu jangan sampai beku. Kalau isi kepala kita itu sampai beku, sampai dia terduduk, kita menganggap bahwa manusia itu adalah Tuhan. Yang perlu kita pahami adalah Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tuhan itu hanya satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, hanya satu. Tapi kenapa di dalam kekristenan itu memiliki tiga Tuhan? Kemudian mereka membuatnya Trinitas, Tritunggal, tiga Tuhan jadi satu Tuhan. Jadi buat teman-teman di sini, inilah pentingnya isi kepala kita itu lincah, tidak terduduk. Jadi kita bisa berpikir, setiap kita membaca kitab suci ini, apakah kitab suci ini masuk di akal manusia? Yang mereka katakan, yang Edis TV katakan, bahwa Al-Quran itu tidak masuk akal. Al-Quran itu hanya karangan dari Nabi Muhammad SAW. Tapi Al-Quran itu tidak pernah bertentangan antara ayatnya. Al-Quran itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Al-Quran itu tidak bertentangan dengan konsep ketuhanan. Bagaimana dengan Alkitab? Bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bertentangan dengan konsep ketuhanan. Jadi buat teman-teman di sini mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.